hasil survei ke peta dapat kita lakukan dengan memasukkan peta terlebih dahulu. Kita cari, lalu kita add. Nah, setelah muncul, kita ganti properties pada layer menjadi TM3. Kita ambil national grid Indonesia, lalu kita pilih TM3 zone 472. Kemudian OK, yes, lalu kita masukkan data hasil survei yang berupa Excel yang telah diganti formatnya ke 2003. Kemudian add, kita ambil foto, kemudian add. Nah, setelah muncul di layers, kita klik kanan pada patok, kemudian ambil display XY data. Untuk koordinat X kita masukkan X, kemudian untuk koordinat Y kita masukkan Y, dan untuk koordinat Z kita masukkan altitude atau elevasi, lalu OK. Maka patok akan muncul di peta. Untuk digitasi peta kawasan, yang pertama kita akan masukkan peta dengan add data. Di sini kita akan menggunakan peta kampus Yunan, lalu add. Nah, kemudian kita zoom daerah yang akan kita digitasi. Nah, setelah itu kita ambil katalog, kita buat folder baru. Dengan ambil new, kita ambil folder, kemudian ganti dengan keinginan kita sendiri. Nah, pada folder yang baru kita buat, kita ambil new, kemudian ambil file geodatabase. Nah, kemudian kita ganti. Nah, kemudian kita akan membuat frame untuk daerah yang akan kita digitasi. Dengan mengambil rectangle, kita klik, lalu kita cari kawasan yang akan kita digitasi. Nah, setelah frame kita buat, kita ambil drawing, ambil convert graphic to feature. Nah, pada folder kita klik, kemudian kita save pada folder yang telah kita buat tadi. Kemudian OK. Nah, setelah muncul di layers, kita klik, lalu kita ganti fill color-nya menjadi no color. Untuk outline weight-nya kita ganti menjadi 4. Untuk outline color kita pilih sesuai dengan keinginan. Oke. Kemudian klik 2 kali pada frame. Kita ganti fill color-nya menjadi no color. Lalu OK. Nah, setelah itu ambil katalog, kita klik kanan pada file geodatabase, kemudian ambil new, kemudian feature class, lalu namanya kita ubah land use. Nah, untuk alias kita masukkan tutupan lahan.
kemudian untuk tipenya kita akan membuat polygon, jadi kita pilih polygon feature. Lalu next, kita ganti formatnya ke WGS 1984. Lalu next, kemudian next lagi. Nah, untuk file name-nya kita masukkan keterangan. Dan untuk data type-nya kita pilih text. Lalu finish. Nah, kemudian kita ambil katalog lagi. Klik kanan. Kita ambil feature class. Lalu namanya kita masukkan aksesibilitas. Untuk alias kita masukkan jalan. Nah, untuk tipe kita akan membuat jalan, jadi kita akan menggunakan line features. Lalu next. Nah, kemudian formatnya kita ambil yang WGS 1984, kemudian next. Nah, untuk field name-nya kita masukkan tipe jalan. Dan untuk data type, pilih text, kemudian finish. Nah, yang terakhir kita ambil katalog lagi, pilih file geodatabase, ambil new, feature class, dan name-nya kita ganti toponomi. Nah, untuk alias kita masukkan lokasi tempat. Lalu type of feature-nya kita pilih point features, kemudian next, finish. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat jalan. Kita klik jalan, kemudian pilih editor, start editing. Kita pilih jalan, kemudian OK. Nah, pada create feature-nya kita klik jalan, lalu kita dapat membuat jalan dimulai dari frame, mengikuti jalan, untuk mengakhiri kita klik 2 kali. Nah, kemudian untuk mengganti namanya, kita klik kanan pada jalan, ambil open attributable, lalu pada tipe jalan kita masukkan namanya. Jalan kampus. Kemudian kita cari lagi jalan. Nah, kemudian pada editor kita stop editing. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita klik tutupan lahan. Kemudian editor, kita ambil start editing. Tutupan lahan, oke. Pada create feature-nya kita
klik tutupan lahan. Kemudian yang pertama kita akan membuat poligon sesuai dengan frame, mengikuti framenya. Nah, pada tutupan lahan, kita klik untuk menggantinya menjadi no color. Lalu oke. Nah, setelah itu kita dapat membuat poligon-poligon kecil dengan cut polygon tools. Nah, yang pertama kita ganti namanya pada open attribute table, lapangan. Kemudian setelah poligon kita buat, ada tutupan lahan, kita klik 2 kali, kemudian ambil simbologi,
lalu pilih kategoris. Nah, di sini kita add all values, di mana semua akan keluar. Kita ganti terlebih dahulu, ini menjadi hollow. Untuk kita ganti warnanya putih. Oke, lalu kemudian gedung, hutan dan lahan kita ganti menjadi hijau. Lapangan juga hijau. Dan taman juga hijau. Oke. Dah. Kemudian untuk tutupan lahan, kita stop editing. Nah, untuk jalan, kita dapat mengedit bentuk jalannya. Klik jalan pada create feature, kemudian klik. Nah, di sini kita dapat mengganti bentuk jalan, di mana saya akan menggunakan highway. Nah, di sini kita gunakan 5 saja. Nah, maka akan terbentuk jalan. Nah, kemudian setelah itu kita stop editing. Kemudian untuk memberikan nama kawasan kecilnya, kita dapat klik kanan pada lokasi tempat, ambil open attribute table, kemudian pilih table option. Kemudian kita pilih add file-nya, kemudian nama kita masukkan keterangan. Untuk tipenya kita ambil teks, kemudian oke. Nah, kemudian kita keluarkan, kita start editing untuk lokasi tempat, kemudian oke. Lalu pada create feature kita ambil lokasi tempat, setelah itu kita berikan titik pada daerah yang akan kita beri nama. Lalu klik kanan pada lokasi tempat, open attribute table. Pada keterangan kita ganti keterangannya, kemudian kita close, kita cari titik lain.
Dan untuk titik terakhir kita beri keterangan hutan. Untuk menampilkan keterangan tempatnya, dapat kita klik kanan, Properties, lalu kita pilih Labels. Nah, pada label field ini kita ganti menjadi keterangan. Kemudian ukurannya kita ganti menjadi 20. Kita pilih bold. Kemudian di sini kita dapat mengganti bentuk hurufnya sesuai pilihan ataupun selera. Kemudian OK. Pada label tadi kita harus mencentang label feature in this layer untuk menampilkan. Kemudian OK. Namun pada hasilnya nama tempat tidak keluar. Mungkin sekian digitasi untuk peta kawasan.